Kamu masih memiliki kesempatan untuk berbalik dan pergi sekarang, jika tidak kamu akan malu dan dilempar ke rumah, kata puncak tertinggi di belakang Ying Tianji. Anda dapat mencoba. Di dunia di mana yang kuat dihormati, perlu bertarung sampai lawan yakin. Mencari kematian, Tianji, saya akan memberinya pelajaran terlebih dahulu, dan Anda menonton dari pinggir. Tertinggi super puncak ini bernama Ying Feihai, dan dia adalah salah satu dari 4 pahlawan suku elang yang tidak jatuh. Dari keempat hero tersebut adalah Ying Tianji, Blue Moon juga salah satunya. Ying Tianji sedikit mengangguk, memberi ruang yang cukup pada pihak lain, dan berkata, cepatlah. Jangan khawatir, ini tidak akan lama. Ying Feihai berjalan ke arah kebalikan dari Ye Chen, mengulurkan tangan kanannya, dan tombak panjang berwarna biru muncul di tangannya. Ujung tombak berwarna biru darah. Menilai dari auranya, itu jelas merupakan senjata suci bintang 3. Lihat senjatanya. Dengan tombak suci di tangannya, Ying Feihai berteriak keras dan menusuk Ye Chen. Dalam sekejap, ribuan tombak dan bunga keluar, seolah-olah ribuan elang kecil terbang, penuh kebebasan dan perasaan tak terkendali. Keahlian menembaknya tidak lemah. Ye Chen sedikit terkejut, meskipun keahlian menembak lawannya belum bagus, tidak jauh dari itu. Sebelum menjadi yang tertinggi, dia selalu memiliki keunggulan dalam seni bela diri. Setelah menjadi yang tertinggi, seni bela diri menjadi kekurangannya sendiri. Jika dia tidak mendapatkan karakter Ba dan karakter Huan, dia bahkan tidak akan memiliki jurus pedang yang hebat. Teknik pedang pembakaran. Menghadapi serangan kekerasan puluhan ribu senjata dan bunga, Ye Chen menampilkan teknik pedang ruang waktu teknik pedang penguburan. Teknik pedang penguburan menggabungkan esensi dari karakter pemecah. Ini mungkin sedikit lebih lemah dari gaya bajian dan gaya pedang ajaib dalam hal kekuatan, tetapi gaya pedang ruang waktu yang kuat tapi itu bisa merusak waktu lawan. Saya melihat Ye Chen menusuk dengan pedang, puluhan ribu senjata dibekukan, pedang Ye Chen melewati senjata sedikit demi sedikit, dan akhirnya mendarat di dada Ying Feihai. Kepulan, mekar bunga darah Ye Chen menutup pada satu titik, dan tidak bermaksud untuk sepenuhnya menyakiti pihak lain. Teng teng teng. Pedang ruang dan waktu menghilang, Ying Feihai mundur beberapa langkah, seolah disambar petir, wajahnya penuh keterkejutan dan kemarahan. Kamu bukan lawanku, kata Ye Chen kepada Ying Feihai. Ying Feihai hendak berbicara, ketika Ying Tianji berkata dengan dingin dengan kekuatan senjata suci, apa yang bisa dibanggakan? Jika saya menebak dengan benar, pedang di tangan Anda harus menjadi senjata suci 7 bintang. 7 Star Earth Hallows. Semua orang merasa ngeri, dan artefak suci surgawi tidak disebutkan. Tidak banyak dari mereka di seluruh benua dewa kemarahan. Artefak suci bumi adalah apa yang semua orang anggap. Hanya tertinggi legendaris yang dapat memilikinya, dan saya tidak mengharapkannya, pihak lain untuk memilikinya. Kebetulan, saya juga menggunakan pedang. Pedang Tianying di tangan saya adalah senjata suci bumi bintang 6. Ying Tianji mengeluarkan pedang dari pinggangnya. Bilahnya tajam dan tajam, memberi orang ketajaman elang. Masing-masing dari 4 elit suku elang yang tidak jatuh memiliki senjata suci darat, dan semuanya adalah level bintang 3. Selanjutnya, jika Anda ingin meningkatkan level bintang, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk meningkatkan pedang elang langit menjadi senjata suci bintang 6. Tianji tidak tahu berapa banyak energi dan waktu yang dia habiskan. Ayo lakukan. Ye Chen menjadi serius. Angin elang berhembus. Pedang Ying Tianji sangat cepat, meskipun sangat cepat, itu masih memberi orang rasa terbang, seolah meluncur dan bepergian tertiup angin. Ilmu pedang yang hebat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, pihak lain memiliki kesempatan untuk memahami Wu Zi, dan meningkatkan ilmu pedang tertinggi ke tingkat Dacheng, seperti yang diharapkan Ye Chen. Sekarang, dia lebih menantikan Wu Zi. Itu masih seni pedang pemakaman. Jika pedang Ying Tianji adalah pedang yang fleksibel, maka pedang Ye Chen adalah pedang statis. Ketika dua pedang ekstrim bertabrakan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Dang dang dang, suara hantaman logam dan besi memenuhi seluruh kotak, dan teknik pedang penguburan Ye Chen dipatahkan oleh teknik pedang Ying Tianji, karena teknik pedang lawan juga merupakan teknik pedang ruang waktu, dan itu membuat Ye Chen tetap stabil. Bukan untuk saat kritis, Ye Chen mengambil sikap defensif dari puncak ke penurunan, dan tidak bisa bertahan melawan ilmu pedang lawan sama sekali. Luar biasa, misteri waktu seharusnya 80% dunia. Ye Chen sangat jelas bahwa bukan teknik pedang yang terkubur tidak sebagus ilmu pedang lawan, tetapi waktunya lebih rendah dari lawan, dia 70% dari negara, dan lawan adalah 80% dari negara. Meskipun perbedaan 10% sepertinya tidak besar, tetapi diterapkan pada seni bela diri, sebenarnya jaraknya pasti lebih dari 100 kali lipat,
Artinya, ilmu pedang ruang waktu lawan adalah ribuan kali lebih kuat dari ilmu pedang penguburan Ye Chen, dan mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tentu saja, pedang surgawi Ye Chen adalah senjata suci bintang 7, dan pedang lawan adalah senjata suci bintang 6, mempersempit celah sedikit. Menilai dari tempat kejadian, Ye Chen secara alami dirugikan dan dipukuli oleh Ying Tianji. Tianji telah menang. Melihat ini, banyak tuan muda dari suku Unfalling Eagle memiliki rencana dalam pikiran. Yuer, anak yang kamu bawa pulang tidak lemah, tapi sepertinya dia bukan tandingan Tianji. Di aula kesukuan, Ying Liexiong tersenyum tipis. Lan Yue berkata, ayah, jangan remehkan dia belum menunjukkan trik aslinya. Oh, apakah ada trik lain? Tunggu dan lihat saja. Lan Yue memiliki kepercayaan penuh pada Ye Chen. Dipukuli secara pasif bukanlah gaya Ye Chen, teknik pedang pemakaman juga bukan gerakan pedang terkuatnya. Gerakan pedang terkuatnya adalah gaya pedang ilusi. Untuk master yang tidak cukup kuat, gaya pedang ilusi jelas merupakan musuh bebuyutan mereka. Ye Chen Idon, saya tidak berpikir bahwa seseorang dapat memahami ranah kekuatan mental dari kata Wu. Bahkan jika seseorang dapat memahaminya, waktunya mungkin tidak cukup, dan kesulitannya sangat tinggi. Pedang surgawi berayun, dan gelembung cahaya pedang menyebar, menutupi seluruh alun-alun dalam sekejap, dan semua orang berada dalam jangkauan gaya pedang hantu, dipengaruhi oleh ilusi. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Tuan muda menemukan bahwa mereka tampaknya sendirian dalam kehampaan, tidak dapat melihat orang lain, langit penuh dengan meteor dan pedang yang berkedip-kedip, dan kadang-kadang pemandangan aneh muncul. Dalam gaya pedang hantu, tergantung pada karakteristik kepribadian individu, halusinasi yang muncul juga berbeda. Ying Tianji memiliki kepribadian yang kuat, dan halusinasi yang dia hasilkan adalah energi pedang yang sangat besar menyapu energi pedang ini hampir membelah seluruh padang rumput, itu tak terbendung. Tidak mungkin, ini ilusi. Ying Tianji adalah tuan muda nomor 1 dari suku elang yang tidak jatuh, pemimpin dari 4 tuan, dia menarik diri dari ilusi dalam sekejap, dan yang menyambutnya adalah cahaya pedang yang lembut. Dalam rasa malu yang ekstrim, Ying Tianji memblokir cahaya pedang, tetapi dengan tergesa-gesa, dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatannya, dan seluruh tubuhnya terhempas. Ayah, bagaimana kabarmu? Kata Lan Yue sambil tersenyum. Ying Liexiong mengangguk, benar, trik ini dapat dengan cepat menciptakan halusinasi, dan dapat mengeluarkan semua pikiran di hati, pikiran bawah sadar, dan sulit bagi orang yang tidak cukup kuat untuk memblokir trik ini. Yah, saya setuju itu dia bisa menggantikan elang yang tidak pernah jatuh. Suku itu membobol Tower of Desolation God. Kau setuju? Lan Yue berkata dengan penuh semangat. Telepon dia nanti, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya, tidak sesederhana itu. Ying Liexiong masih sangat tertarik dengan Ye Chen, tapi ujiannya baru saja dimulai. Kekuatan Ye Chen saat ini tidak cukup untuk bersaing dengan ketiga tuan muda itu. Sulit untuk masuk 5 besar. Lihat apakah pihak lain masih memiliki potensi. Jika potensinya cukup, masih ada cukup waktu. Datang lagi. Ying Tianji sangat tidak yakin. Ye Chen tidak mengalahkannya, tetapi hanya membuatnya sedikit menderita. Selama dia tidak terpengaruh oleh ilusi, lawan pasti bukan lawannya. Cukup. Pada saat ini, Ying Liexiong berbicara, dan suaranya langsung menyebar ke alun-alun. Ya, tidak ada yang berani melanggar perintah pemimpin suku elang yang tidak jatuh, bahkan Ying Tianji. Aula besar suku elang yang tak pernah jatuh. Kamu sangat baik. Kamu memenuhi syarat untuk menggantikan suku elang tak jatuhku untuk memasuki Menara Desolate. Ying Liexiong menatap Ye Chen dan mengangguk diam-diam. Ye Chen sangat tidak nyaman diawasi oleh pihak lain, mata pihak lain seperti pisau bedah paling tajam di dunia, mampu melihat semua rahasianya, dan bahkan jiwanya berada di bawah pengawasan pihak lain. Baiyin Martial Dao Primordial Spirit, dan bukan Baiyin Martial Dao Primordial Spirit dasar. Semakin kuat Martial Dao Primordial Spirit, semakin kuat kemampuan observasi, dan dapat melihat semua rahasia orang lain. Dikatakan bahwa jika Anda dapat mengolah Golden Martial Dao Primordial Spirit, Anda tidak jauh dari dewa sejati, itu terlalu jauh, hanya satu pikiran dapat menyebabkan satu dunia runtuh dan tubuh pihak lain hancur. Ini kehormatan saya, kata Ye Chen. Ying Liexiong berkata sambil tersenyum sangat rendah hati, tetapi kesopanan membutuhkan kepercayaan diri. Lanyu seharusnya memberitahu Anda detail memasuki Menara Desolation God. Kali ini detailnya telah diubah. Hanya mereka yang masuk ke 9 besar yang bisa mendapat bagian. Pembagian waktu, untuk masuk ke tempat pertama adalah 2 bagian, satu pembagian waktu adalah 10 tahun, 2 bagian adalah 20 tahun,
Jika Anda dapat masuk ke 9 besar, saya dapat membiarkan Anda memahami seni bela diri selama 1 tahun. Jika kamu membobol tempat pertama 1, kamu bisa belajar selama 2 tahun. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Ye Chen mengangguk tanpa ragu. Jika itu adalah orang lain, dia mungkin berpikir bahwa waktunya terlalu singkat, tetapi Ye Chen tidak berpikir demikian. Pertama, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya. Tidak mungkin bagi orang lain untuk memberi dia terlalu banyak waktu untuk memahami pembagian waktu karakter Wu. Kedua, suku Unfalling Eagle begitu besar sehingga semua orang ingin memahami karakter Wu. Jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami, orang lain secara alami akan setuju ada lebih sedikit yang sesuai. Ketika ada terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit bubur, 1 atau 2 tahun sudah merupakan kemewahan. Ini belum berakhir. Apa yang saya katakan tadi adalah ketika Anda tidak menggunakan kekuatan eksternal. Namun, dengan kekuatan Anda hanya dapat menembus paling banyak 9 besar. Tidak ada harapan untuk tempat pertama, tetapi saya punya cara untuk membuat Anda bergerak lebih cepat. Untuk meningkatkan kekuatan Anda, premisnya adalah bahwa waktu yang Anda butuhkan untuk memahami seni bela diri akan dibelah 2, dan jika Anda masuk ke 9 besar, akan memakan waktu setengah tahun untuk memahami seni bela diri. Ada solusi. Ye Chen mengerutkan kening. Ying Liexiong menjelaskan saya, suku elang yang tak terkalahkan, telah menguasai 13 karakter yang ditinggalkan oleh para dewa. Saya dapat membiarkan Anda memahami karakter ini. Kata waktu yang ditinggalkan oleh dewa, selama pemahaman Anda tidak rendah, sebelumnya memasuki menara para dewa, Anda dapat meningkatkan ranah makna waktu yang mendalam. Kata waktu. Hati Ye Chen tergerak. Misteri waktu sangat sulit untuk diperbaiki. Dengan kata waktu yang ditinggalkan oleh dewa, memang ada harapan untuk meningkatkan ranah misteri waktu. Ini baik. Peluang jarang terjadi, dan Ye Chen tidak berpikir itu hal yang baik untuk dapat menembus posisi pertama dengan kekuatannya saat ini dan mengandalkan kekuatan eksternal. Apakah ada kata lain? Masih ada Souzi, tapi waktunya sudah terlambat. Di tahun lain, abad akan tiba. Selama tahun ini, jika kamu bisa memahami sedikit esensi Shizi, itu akan bagus. Faktanya, Ying Liexiong tidak memiliki terlalu banyak harapan untuk Ye Chen, terutama karena dia tidak punya banyak waktu untuk pihak lain. Dia tidak menyangka kali ini hanya 9 teratas yang akan mendapatkan pembagian waktu, dan yang pertama tempat akan mendapat 2 bagian. Ye Chen, pahami dulu kata waktu, jangan terlalu tidak sabar. Lan Yue mengingatkan Ye Chen dari samping. Ye Chen mengangguk. 1 tahun sedikit singkat, apakah itu karakter waktu atau karakter penjaga, itu sangat penting baginya. Karakter waktu dapat membantunya meningkatkan makna waktu yang mendalam, dan karakter penjaga dapat membantunya menyempurnakan 5 elemen ilmu pedang pertahanan kemakmuran dan penurunan. Jika dia dapat memahami 2 kata ini, kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Ini adalah karakter waktu. Kamu harus mempelajarinya dengan hati-hati. Selain itu, aku telah mengatur halaman untukmu. Mulai sekarang, ini akan menjadi tempat tinggalmu sampai kamu pergi. Ying Liexiong melempar Ye Chen sebuah batu dengan karakter waktu tertulis di atasnya. Hanya 1 kata yang dapat memengaruhi waktu. Ye Chen dengan jelas melihat bahwa waktu di sekitar batu itu berhenti mengalir, seperti genangan air yang tergenang. Setelah Ye Chen pergi, Ying Liexiong berkata kepada Lan Yue kesempatan telah diberikan kepadanya, itu tergantung pada pemahamannya. Lan Yue berkata ayah, pemahaman Ye Chen sangat tinggi, jauh lebih baik dariku, kalau tidak aku tidak akan membawanya kembali. Ngomong-ngomong, itu cara terbaik, katakan padaku apa yang terjadi di sepanjang jalan. Ying Liexiong dan Lan Yue mengobrol tentang pekerjaan rumah. Di halaman, Ye Chen tidak membuang waktu, dan mulai memahami kata waktu. Kata yang aneh. Ye Chen menemukan bahwa begitu pikirannya memasuki ruang anestesi, itu segera berhenti berfungsi, dan dia tidak dapat mengambilnya kembali bahkan jika dia mau, jadi dia hanya bisa tetap di dalamnya dan menatap kosong. Waktu berlalu, dan arti mendalam Ye Chen tentang waktu perlahan-lahan membaik. Karena pikirannya tidak dapat menarik diri, Ye Chen telah memahami. Di benua Dewa Kemarahan, jika dia tidak makan daging selama sehari, kekuatannya akan menurun sebesar 1 poin jika dia tidak makan daging untuk waktu yang lama. Ye Chen sudah kurus, dan kekuatannya telah melemah 1 atau 2 poin. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Ye Chen terlalu kurus untuk menjadi manusia. Lan Yue datang ke sini sekali, dan melihat Ye Chen seperti ini, dia mengerutkan kening untuk waktu yang lama. Sampai sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya menyuruhnya untuk tidak terburu-buru memahami Shizi.
Ternyata memahami Shizi membutuhkan harga yang sangat mahal. Orang dengan pemahaman yang rendah bahkan tidak dapat memahami kata waktu, jika tidak pikiran akan selalu terperangkap di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri, dan mereka akan melemah dan mati. 1 bulan lagi berlalu. Sangat dekat. Pikiran Ye Chen mundur. Pikirannya dapat menarik diri karena Time Profound Truth-nya telah mencapai 80% dari alam. Untuk memahami esensi Time Words, seseorang harus membuat kemajuan dalam Time Profound Truth sebelum dia dapat menarik diri. Jika tidak, pikirannya tidak akan dapat melepaskan diri. Setelah pulih selama seminggu penuh dan makan banyak daging tertinggi, Ye Chen mendapatkan kembali kekuatannya. Misteri waktu mencapai 80%, dan kekuatan teknik pedang pemakaman Ye Chen dan teknik pemotongan kematian telah meningkat pesat. Itu sudah setara dengan gerakan pedang master, tidak lebih lemah dari gaya pedang yang mendominasi dan gaya pedang ilusi, terutama gaya pedang penguburan teknik pedang, yang bahkan melebihi gaya pedang sihir, gaya pedang hantu menggunakan ilusi untuk menang, dan teknik pedang yang terkubur dapat membuat lawan tidak dapat bergerak, kecuali misteri waktu lawan tidak lebih rendah dari Ye Chen, dan kekuatan mentalnya tidak lemah. Tidak cukup. Ye Chen terus memahami kata waktu. Alam 80% dan 90% dari makna waktu yang mendalam adalah satu langit dan satu bumi, 80% dari makna waktu yang mendalam dapat membuat ilmu pedang ruang waktu memiliki kekuatan ilmu pedang tertinggi Dacheng, dan 90% darinya hampir sempurna. Seseorang harus tahu bahwa teknik rahasia ruang waktu adalah yang terkuat dalam pertempuran, itu adalah level yang lebih kuat dari teknik rahasia pelengkap lainnya, dan dapat bersaing dengan teknik pedang super tertinggi yang paling umum. Aku meremehkan dia. Ying Liexiong juga mengamati Ye Chen akhir-akhir ini, dan dia sangat terkejut melihat bahwa Ye Chen membutuhkan waktu 4 bulan untuk meningkatkan misteri waktu menjadi 80%. Dia berpikir bahwa Ye Chen dapat meningkatkan misteri waktu menjadi 70% dalam 1 tahun, paling pada puncaknya. Umumnya 70% dari waktu di puncak akan memungkinkan pikiran untuk menarik diri dari ruang waktu yang aneh, dan dia siap untuk mengkonsumsi beberapa kekuatan untuk mempertahankan vitalitas Ye Chen. Gadis kecil UER memiliki penglihatan yang sangat bagus. Dia dengan santai menemukan kejeniusan tiada taraf dan kembali. Dibandingkan dengan orang luar bernama Xie Xing dari suku Xinghai, bakat anak ini sedikit lebih tinggi. Kuharap dia bisa bertarung untuk 2 bagian waktu untuk suku elang tak jatuhku. Mungkin aku bisa memberinya lebih banyak waktu untuk memahami seni bela diri. Hari-hari berlalu, tuan muda dari 5 suku besar semuanya bersiap. Suku Xinghai. Xie Xing, kali ini kamu harus kembali dulu untuk suku Xinghai kami. Di sebuah pulau yang dikelilingi laut, pemimpin suku Xinghai berdiri berdampingan dengan seorang pemuda. Pemuda itu sangat tampan, dengan mata jahat roh jahat semacam ini tidak diperoleh, tetapi dilahirkan dengannya. Orang-orang roh jahat pada umumnya memiliki roh jahat semacam ini, tetapi tidak sekuat orang muda, sampai ke inti roh jahat. Xie Xing tersenyum dengan tenang, jangan khawatir, pemimpin, saya ceroboh terakhir kali. Saya tidak menyangka bahwa Zhan Xiong dari suku Zanta tidak kalah dengan saya. Dengan sejumlah biaya, saya dapat sepenuhnya mengungguli dia. Itu yang terbaik. Kamu dapat yakin dan dengan berani menerobos. Jika ada konsekuensinya, aku bisa melakukan yang terbaik untuk menebusmu. Terima kasih kepala. Xie Xing menatap langit, dan pemimpin suku Xinghai di sampingnya menghilang tanpa suara. Sudah 300 tahun, dan saya tidak tahu kapan saya bisa kembali ke dunia luar, ke alam semesta berbintang yang sudah dikenal. Dia menghilang 700 tahun yang lalu, tetapi dia datang ke benua Dewa Kemarahan hanya 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, dia jatuh ke dalam situasi putus asa, dan secara kebetulan, dia datang ke benua Dewa Kemarahan. Tunggu sampai aku kembali ke langit berbintang kosmik. Roh jahat pasti akan bangkit, dan iblis hanya bisa setara dengan roh jahatku. Xie Xing memiliki ambisi besar. Dia ingin mengendalikan seluruh roh jahat dan menjadikan roh jahat langit berbintang kosmik salah satu ras paling kuat, bukan setelah iblis dan manusia. Mengepalkan tinjunya dengan erat, hantu jahat yang menakutkan muncul di atas kepala Xie Xing. Suku di awan, tinggi di atas, menghadap ke orang biasa. Di tebing tempat lautan awan beterbangan, seorang pemuda dengan pesona tak terbatas berdiri dengan tangan di belakang. Dia berdiri di sana dengan tenang, tetapi dia tampaknya menjadi pusat dunia, penguasa dunia. Temperamennya penuh dengan kekuatan sihir yang menakutkan. Ketika orang-orang dengan kultivasi yang lebih rendah melihatnya, mereka tidak bisa tidak tertarik padanya dan ingin tunduk padanya. Ada aura yang mendominasi tentang dia. Itu berisi aura seorang raja, aura seorang pemimpin, dan aura seorang jenius tiada taraf, yang sulit untuk digambarkan.
Seperti yang diharapkan dari garis keturunan Raja Iblis Besar, di mana inti dari ras iblis berada. Seorang lelaki tua melayang, itu adalah pemimpin suku Yunzong, kata Yun Mimiao sambil tersenyum. Pemimpin, pria muda itu tidak menoleh ke belakang, posturnya tidak rendah hati atau sombong. Melihatmu, kamu harus sangat percaya diri tentang menara dewa terobosan tahun ini. Keyakinan adalah sesuatu yang ilusi. Saya hanya percaya pada kekuatan. Yun Piaomiao juga tidak mempermasalahkan kesombongan pihak lain, dia tahu betul betapa menakutkannya garis keturunan Raja Iblis Besar, dan pihak lain telah memiliki kekuatan dari Supreme Legendaris dalam waktu kurang dari 100 tahun sejak dia datang ke benua Dewa Kemarahan, yang tidak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa ketika pihak lain datang ke benua Dewa Kemarahan, dia hanya berkultivasi di tingkat ketujuh alam hidup dan mati. Lebih baik jika Anda memiliki kepercayaan diri, tetapi Zanxiong dari suku Zanta dan Kang Sueli dari suku Bauhinia tidak boleh diremehkan. Mereka mungkin juga memiliki kekuatan tertinggi yang legendaris. Yang paling layak diperhatikan adalah, seperti Anda, para seseorang dari dunia luar bernama Tuan Muda Bintang Jahat, dia harus menjadi musuh kuatmu. Bintang Jahat tertinggi, saya sudah lama ingin mengalahkannya, tetapi sayangnya saya tidak pernah memiliki kesempatan. Saya akan memberitahu dia bahwa hanya ada satu jenius di dunia ini, dan itu adalah saya. Hehe, Yun Piaomiao tersenyum, sejujurnya, dia tidak terbiasa bergaul dengan darah Raja Iblis Besar. Suku menara pertempuran penuh dengan menara. Seorang pria muda yang lebih kuat dari beruang sedang berolahraga dengan menara besi logam. Tubuhnya memberi orang perasaan dampak yang kuat, seolah-olah tubuhnya adalah harta tertinggi, tidak bisa dihancurkan. Setiap rambut di tubuhnya lebih kuat dari yang lain, senjata harus ganas, selama mereka ditembakkan, mereka dapat dengan mudah menembus semua materi. Ini adalah pelatihan tubuh murni, dan ini lebih murni daripada tubuh pedang abadi Ye Chen. Adapun mana yang lebih baik, sulit dikatakan. Ledakan, menara besi logam terlempar ke tanah, pemuda yang kuat itu melompat, dan menamparkan bagian atas menara besi logam dengan telapak tangan, menggosok, dan menara besi logam itu tenggelam sedikit, dan dengan tamparan lain, menara besi logam itu terus tenggelam, ratusan tembakan berturut-turut, hanya satu bagian atas menara logam yang terbuka ke tanah. 99 tugas telah diselesaikan hari ini, dan yang terakhir pendek. Pria muda yang kuat berbicara pada dirinya sendiri. Di suku Bauhinia, wanita dihormati, di sini yang kuat pada dasarnya adalah wanita, dan pria sangat sedikit, dan mereka umumnya ada sebagai pengikut, dengan wanita sebagai penanggung jawab. Suku Bauhinia dikelilingi oleh bunga yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh suku Bauhinia tampaknya tumbuh dalam bunga yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat dipisahkan dari bunga. Di antara bunga-bunga di selatan, seorang wanita sedang memetik bunga. Anehnya, yang dia petik bukanlah bunga asli, melainkan bunga hantu. 1 bunga, 2 bunga, 3 bunga, segera, bunga di tangannya menjadi seikat, itu terlihat sedikit ilusi, dan seorang pelayan datang dan terkejut ketika dia melihat bunga di tangan wanita itu, karena yang dia lihat bukanlah seikat bunga, tetapi ular, sangat ganas. Putri, pemimpin mengundangmu untuk pergi. Oke, aku akan segera datang. Wanita itu mengambil buket bunga dan mengikuti di belakang pelayan. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di aula megah suku Bauhinia. Di kursi utama aula, wanita cantik yang masih memiliki pesona memandangi bunga di tangan wanita itu, dan tidak bisa menahan senyum. Sueli, sepertinya kondisi mentalmu telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Wanita itu melempar bunga dengan santai, dan hantu dari bunga-bunga ini segera tercetak di dinding di kedua sisi aula, membentuk mural yang hidup, seperti aslinya. Karakter hati yang ditinggalkan oleh para dewa sangat luas dan dalam, hampir kedua setelah karakter Wu dalam Wu Zipian. Baru-baru ini, saya memahami Xinzi dan mendapat terobosan baru. Ini yang terbaik. Terakhir kali, suku Zijinhua saya memegang kata Wu selama 30 tahun. Kali ini, saya akan berjuang selama 40 tahun. Saya akan mengalokasikan 10 tahun untuk Anda selama 40 tahun, sehingga seni bela diri tertinggi Anda memiliki mencapai kondisi kesempurnaan, dan Martial Dao Will telah mencapai tingkat ke-9. Semakin banyak Anda naik, semakin sulit untuk ditingkatkan. Lebih sulit untuk dipahami daripada rahasia kekuatan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa rahasia waktu lebih kuat dari rahasia kekuatan. Alasan utamanya adalah rahasia waktu tidak bisa terpisah dari ruang rahasia, dan ruang rahasia tidak dapat dipisahkan dari waktu kebenaran yang mendalam. Dengan peningkatan alam kebenaran yang mendalam dari waktu ke waktu, kekuatan ruang dan waktu menjadi semakin menakutkan, semua kemakmuran dan semua kerusakan. Butuh 6 bulan lagi,
dan Ye Chen akhirnya menaikkan misteri waktu ke level 85%. Hemat waktu untuk menyimpan kata-kata. Setelah mencapai lebih dari 80% makna waktu yang mendalam, jauh lebih mudah bagi pikiran untuk berhenti. Ye Chen tidak berencana untuk terus memahami Zizi, dan akan sulit untuk membuat perbedaan dalam 2 bulan ke depan. Itu lebih baik menghabiskan waktu untuk memahami dan menjaga karakter, dan berusaha untuk meningkatkan. Lihatlah kekuatan ilmu pedang pertahanan 5 elemen saat berkembang dan menurun, menjadikannya gerakan pedang yang sangat sukses. Ini Souzi, ini dia. Atas permintaan Ye Chen, Ying Liexiong tidak menolak, tetapi sangat mengaguminya. Kebanyakan orang gila ketika melihat Zizi. Bagaimana Ye Chen bisa begitu tenang dan meninggalkan sisa waktu untuk Souzi? Ini untuk meningkatkan alokasi terbaik kekuatan. Setelah mendapatkan kata Shou, Ye Chen segera memasuki ruang aneh, dan waktu hampir habis. Dia tidak yakin bahwa dia dapat sepenuhnya memahami esensi Souzi dalam 2 bulan, karena Souzi lebih mendalam daripada karakter Bazi, Pozi dan sihir, tetapi selama dia dapat memahami 2 atau 3 poin, itu sudah cukup untuk membuat Zheng Ji Declining menjadi jurus pedang pertahanan tertinggi Dacheng. Jurus pedang pertahanan Dacheng Supreme 2 kali lebih penting daripada jurus pedang ofensif Dacheng Supreme. Serangannya tinggi, tetapi pertahanannya lemah. Jika seseorang menemukan kelemahan Anda, mereka masih bisa mengalahkan Anda, tetapi jika pertahanan Anda juga tinggi, orang lain bahkan akan menemukannya. Sulit untuk mengalahkan Anda dengan kekurangan Anda. Serangan digunakan untuk mengalahkan orang lain, sementara pertahanan digunakan untuk melindungi diri agar tidak dikalahkan oleh orang lain. Keuntungan Ye Chen adalah dia memiliki tubuh pedang abadi, yang bekerja sama dengan kemakmuran dan menolak. Saya khawatir Supreme Legendaris biasa tidak akan dapat melakukan apapun pada Ye Chen. Di tengah benua Dewa Kemarahan, ada menara kuno dengan jumlah lantai yang tinggi, menjulang di atas awan. Itu adalah tempat yang bahkan tidak bisa disentuh oleh penguasa legendaris. Di kornis setiap lantai menara, ada 4 bel tidak bergerak sama sekali, bahkan angin kencang pun meniupnya, dan tidak bisa digoyahkan. Di plakat di lantai pertama menara, ada 2 kata Ragegat. Pada hari ini, puluhan orang dari masing-masing dari 5 suku utama terbang ke Menara Dewa Kemarahan, dan 10 di antaranya adalah tuan muda dari suku tersebut. Di antara orang-orang dari suku Unfalling Eagle, Lan Yue berbisik kepada Ye Chen, berapa banyak kemajuan yang telah kamu buat dalam 2 bulan pemahaman dan menjaga kata-kata. Dia sangat menyadari kengerian Zhan Xiong, Kang Sueli dan Xie Xing. 100 tahun yang lalu, ketiga orang ini tidak lebih lemah dari Ying Tianji. Setelah 100 tahun, saya benar-benar tidak tahu level apa yang telah dicapai ketiga orang ini. Mungkin mereka sudah menjadi kekuatan tertinggi yang legendaris. Mungkin mengerti esensi dari 3 atau 4 poin, jangan khawatir, kemakmuran dan penurunan saya telah selesai, mengandalkan pertahanan, bukannya tidak ada kesempatan untuk bertarung. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke sisi Menara Dewa Kemarahan, dan paksaan samar yang dilepaskan oleh Menara Dewa Kemarahan membuat semua orang tidak berani bersuara. Suku Xinghai, suku Zanta, suku Redboot, dan suku Yunzong tiba lebih lambat dari suku Elang. Para pemimpin dari 5 suku besar tidak melihat ke samping dan tidak melakukan kontak mata satu sama lain. Tuan muda saling memandang. Lagi pula, kali ini merekalah yang membobol Menara Dewa, jadi mereka selalu ingin lihat apakah ada wajah baru kali ini. Hei, siapa pemuda berjubah hitam dari suku Yunzong itu? Aku belum pernah melihatnya. Itu pasti jenius yang baru muncul dari suku Yunzong. Sepertinya sangat luar biasa, tapi sebenarnya aku memiliki hati yang pasrah padanya. Bagaimana mungkin? Beberapa tuan muda sangat bingung, dan segera tidak berani saling memandang lagi. Sepertinya jika mereka saling memandang lagi, semangat juang mereka akan hilang. Di suku Xinghai, Xie Xing sedikit mengernyit, pemuda berjubah hitam memberinya banyak tekanan, dan dia selalu merasa bahwa pihak lain tampak akrab, tetapi dia bisa yakin bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa sih? Jubah hitam orang pembawa sial. Bintang jahat itu tidak tahu kenapa, jubah hitam itu terlihat biasa saja, tapi bisa menghalangi pengamatan. Zhan Xiong dan Kang Sueli juga menilai pemuda berjubah hitam. Tatapan Zhan Xiong seperti obor, dan dia ingin menembus jubah hitam, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, matanya tetap berada di luar jubah hitam. Jubah hitam macam apa ini? Mata Zantian Dharma saya seharusnya bukan senjata suci, dan tidak diperbolehkan menggunakan senjata suci di Menara Dewa Kemarahan. Menara Dewa Kemarahan memperhatikan keadilan mutlak, jadi senjata suci tidak dapat digunakan, hanya senjata harta tertinggi yang dapat digunakan. Kang Sueli menutup matanya, jika ada seseorang dengan kekuatan mental super di sini,
dia pasti menemukan bahwa mata pikiran muncul di kehampaan, dan mata pikiran ini sedang mengamati pemuda berjubah hitam. Mata hati. Hati pemuda berjubah hitam bergerak, dan ketika keadaan kekuatan mental mencapai tingkat yang sangat tinggi, mata pikiran akan lahir. Mata pikiran lebih kuat dari mata lainnya. Saya pikir saya masih belum seperti ini, sebaik Kang Sueli dalam keadaan kekuatan pikiran. Tentu saja, meskipun keadaan kekuatan pikiran tidak sebaik pihak lain, masih boleh ikut campur. Kang Sueli dengan keras kepala ingin melihat, tetapi jelas, Kang Sueli memberi up karena pihak lain tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya, pasti ada cara untuk menghentikan pengamatan. Oke, pada saat ini, pemuda berjubah hitam mengubah warnanya sedikit, matanya melihat melalui jubah hitamnya, dan mengikuti sumber tatapannya, pemuda berjubah hitam itu melihat Ye Chen dari suku Unfalling Eagle. Keduanya saling memandang. Mata suci Ye Chen dari dunia bawah mengandung kehendak neraka, yang dapat menembus semua rahasia. Kekuatan sihir, murni sampai ekstrim. Apakah itu darah Raja Iblis Agung yang legendaris? Ye Chen belum pernah melihat kekuatan sihir murni seperti itu. Dibandingkan dengan pihak lain, Tian Mo Zun seperti kunang-kunang dibandingkan dengan matahari dan bulan. Tidak, Ye Chen tidak bisa memikirkan kemungkinan lain, hanya darah Raja Iblis besar yang ada, penjelasan. Kamu Chen. Pemuda berbaju hitam itu mengenal Ye Chen, dan dia datang ke Rage God Kontinen berkat Ye Chen. Dunia luar berbeda dari benua Dewa Kemarahan. Sangat sulit bagi dunia luar untuk menjadi yang tertinggi, tetapi di benua Dewa Kemarahan jauh lebih mudah. Tanda tanya. Tetapi untuk darah Raja Iblis besar, itu sama di mana-mana satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada Ye Chen di luar. Ye Chen menjadi yang tertinggi selangkah lebih maju. Tak terkalahkan di antara tuan muda di dunia, tetapi dia lahir terlambat. Kesempatan diambil oleh Ye Chen, dan dia bersikeras menjadi yang tertinggi di dunia luar, sulit baginya untuk menekan Ye Chen, sebagai darah Raja Iblis besar, dia tidak diizinkan dia kewalahan oleh orang lain, jadi dia dikirim ke benua Dewa Kemarahan dengan cara yang unik oleh ras iblis berpangkat tinggi. Dia ingin mendirikan gunung baru di benua Dewa Kemarahan, dan kemudian kembali ke langit berbintang alam semesta dengan sikap tak terkalahkan, benar-benar menekan Ye Chen. Tapi apa yang akan datang, dan keduanya bertemu di Rage God Kontinen. Sekarang semua orang ada di sini, mari kita mulai. Chen Tianding, pemimpin suku Yunzong, berbicara. Ini baik. Para pemimpin dari 4 suku besar mengangguk satu demi satu. Kalian 10, cobalah yang terbaik untuk menerobos, jangan memiliki pikiran yang mengganggu. Ying Liexiong memberitahu Ye Chen dan 10 orang. Ya, pergi. 10 tuan muda dari setiap suku, total 50 tuan muda memasuki lantai pertama Menara Dewa Kemarahan. Ada alam semesta di Menara Dewa Kemarahan, dan 50 tuan muda memasukinya, tetapi setelah memasukinya, semuanya tidak bersama. Ini adalah ruang yang unik. Ye Chen melihat ke depan, segumpal daging dan darah menggeliat, dan segera, daging dan darah itu berubah menjadi seorang pria dari ras Desolate, memegang pisau besar, membunuh Ye Chen. Pedang di tangan Ye Chen bukanlah pedang surgawi. Di Menara Dewa Kemarahan, dia tidak bisa menggunakan senjata suci, tetapi hanya senjata tertinggi. Pedang ini adalah pedang tertinggi pedang Tianxing yang diberikan kepadanya oleh Ying Liexiong, yang merupakan pedang kelima tingkat pedang tertinggi. Ye Chen membunuh lawan dengan satu serangan. Lawan di lantai pertama Rage God Tower sangat lemah, Ye Chen menganggap bahwa mereka kira-kira setara dengan Supreme biasa yang paling lemah, dan Supreme Genius manapun dapat langsung membunuhnya. Lantai 2, lantai 3. Dengan setiap level, kekuatan lawan akan meningkat, dan segera, Ye Chen mencapai level ke-400. Jingle bell. Di luar, bel berbunyi gila. Bel berbunyi sekali di lantai manapun berarti seseorang telah melewati lantai ini. Bagi 50 tuan muda, beberapa ratus lantai pertama sama sekali tidak sulit, hanya siapa yang lebih cepat dan siapa yang lebih lambat. Akhirnya, satu orang tersingkir, seorang tuan muda dari suku Zanta. Melihat bahwa dia yang pertama tersingkir, tuan muda itu malu, dan pukulannya terlalu hebat, dia tahu bahwa kekuatannya tidak terlalu bagus, tetapi menjadi yang pertama tersingkir terlalu memalukan. Pemimpin suku Zanta mendengus dingin dan mengabaikannya. Setelah lantai 500, semakin banyak orang yang tersingkir, setelah setengah hari, total 24 orang tersingkir, 3 dari suku Bauhinia, 5 dari suku Zanta, 6 dari suku Yunzong, dan 6 dari suku Qinghai. Ada 4 suku, dan suku Elang memiliki 6, dari segi kekuatan keseluruhan, suku Redwood jelas lebih baik. Saat ini, Ye Chen telah mencapai lantai 600, dan dia adalah salah satu yang tercepat. Mulai dari lantai 600,
roh liar telah memiliki kekuatan tertinggi semi-legendaris, dan tidak lagi mudah untuk dipecahkan. Untungnya, roh liar di Menara Dewa Liar dapat melewati level tersebut selama dapat menimbulkan sejumlah kerusakan pada lawan. Itu harus benar-benar mengalahkan lawan menjadi abu. Tentu saja, tidak ada kesempatan untuk mengalahkan roh liar menjadi abu. Dengan pedang untuk memblokir serangan roh liar, Ye Chen mengirim pedang Tianxing ke depan, dan cahaya pedang menembus bagian tengah alis roh liar. Bertarung melawan supremasi kuasi legendaris asli, pedang ini pasti tidak akan membunuh lawan, dan sulit untuk menimbulkan luka serius pada lawan. Anda harus menggunakan ilmu pedang tertinggi, tetapi Anda tidak terlalu memperhatikan berurusan dengan liar roh. 600 dan lantai pertama. 620 lantai. 675 lantai. Melalui lapisan demi lapisan, Ye Chen berhasil melampaui skor tertinggi sebelumnya dari 655 lantai, tetapi hasil ini bukan apa-apa, sekarang bahkan Lan Yue telah melampaui skor tertinggi dari sesi sebelumnya. Semua orang telah membuat kemajuan besar. Ini akan menjadi hal yang aneh jika mereka berhenti bergerak maju. Di antara mereka, pemuda berjubah hitam menerobos menara paling cepat. Dia telah mencapai lantai 685, diikuti oleh Kang Sueli. Di lantai 682, bintang jahat itu menerobos ke lantai 680, dan Zhan Xiong sedikit lebih rendah dari Ye Chen. Itu 672 lantai. Adapun orang lain, tidak begitu beruntung. Tidak dihilangkan. Bahkan jika mereka menemui jalan buntu, mereka mengintai Huang Ling, dan mereka tidak dapat memenangkan lawan dalam waktu singkat, tetapi mereka tidak mau tersingkir. Pada prasasti kristal di pintu masuk lantai pertama Menara Dewa Kemarahan, ada deretan gambar. Yang pertama adalah gambar seorang pemuda berjubah hitam. Di belakang gambar itu, ada angka 685. Artinya dia telah melewati lantai 685, yang kedua adalah Kang Sueli, total ada 50 gambar orang, Ye Chen juga ada di dalamnya. Peringkat keempat, yang terakhir hanya menembus lantai 425, itu adalah tuan muda pertama dari suku Zanta yang tersingkir. Dari 50 gambar, 15 adalah gambar berwarna, dan sisanya adalah gambar abu-abu. Yang berwarna masih berjalan, dan yang abu-abu sudah keluar. Titan, tampaknya akan sulit bagi beruang perang dari suku Zanta Anda untuk memenangkan tempat pertama kali ini. Chen Tianding, pemimpin suku Xinghai, memandang Titan, pemimpin suku Zantower, sambil tersenyum. Saat ini, beruang menempati peringkat kelima. Titan mendengus dingin, belum tentu demikian. Pelanggaran dan pertahanan Zhan Xiong seimbang. Kecepatan memasuki menara mungkin tidak cepat, tapi dia pasti yang paling stabil. Lihat saja. 14 gambar berwarna, 13, 12. 1 jam berlalu, dan hanya tersisa 9 gambar berwarna, dan 9 gambar berwarna ini adalah 9 teratas. Ying Liexiong, pemimpin suku elang yang tidak jatuh, tidak terlihat bagus. Ying Tianji tersingkir dan tidak masuk 9 besar. Dia masuk ke posisi kelima di sesi terakhir, dan mengulur waktu untuk suku elang yang tidak jatuh. Bagikan, dan Ying Tianji tersingkir bersama Lanyu meskipun kekuatan Lanyu tidak lemah, sayangnya apinya agak dangkal, dan tidak ada cara untuk masuk ke 9 besar. Jika bukan karena Ye Chen berdiri di depan, suku Unfalling Eagle akan sangat malu kali ini. Wajah Ying Tianji menjadi hijau dan pucat untuk sementara waktu, dan dia tidak berani menatap Ying Liexiong. Kali ini, dia mengalami pukulan besar, bahkan lebih buruk daripada kalah dari Ye Chen. Kalah dari Ye Chen adalah kehormatan pribadi, dan dia tidak berhasil mencapai 9 besar, adalah kehormatan suku. Bos, aku akan berusaha lebih keras lain kali. Ying Tianji berkata dengan berani. Jangan bicara. Ying Liexiong melambaikan tangannya, dia sedikit beruntung, untungnya UER membawa Ye Chen kembali, jika tidak, suku elang yang tidak pernah jatuh kali ini akan musnah, dan mereka tidak akan dapat memenangkan bagian waktu. Pemimpin suku Yunzong, Yun Mimiao, tersenyum dan berkata kepada Ying Liexiong kalian suku elang yang tidak jatuh beruntung, sebenarnya ada satu orang di 9 besar. Ying Liexiong mencibir, jangan terlalu senang terlalu dini, selama dia bisa masuk ke posisi pertama, aku masih akan mendapatkan 2 bagian waktu untuk suku elang yang tidak jatuh. 2 pembagian waktu setara dengan 20 tahun, yang merupakan angka rata-rata, baik untung maupun rugi. Hei, jika dia bisa mendapatkan tempat pertama, bagaimana kalau aku kehilangan 3 batu dewa untukmu? Taruhan Yun Miao. Kalah bukanlah kalah, Ying Liexiong berkata tanpa ragu ingat apa yang kamu katakan. Jangan khawatir, ada begitu banyak orang yang hadir, tentu saja aku akan menepati janjiku, tetapi jika dia tidak memenangkan tempat pertama, jadi apa yang harus dikatakan?
Paling buruk, aku akan memberimu 3 batu suci. Itu kesepakatan. Keduanya bertaruh untuk ini, dan kemudian berhenti berbicara satu sama lain, diam-diam menyaksikan perubahan peringkat. 685, 686, 687, 690, 695, 700. Pemuda nomor 1 berjubah hitam bergegas ke lantai 700 dalam satu nafas, dan lantai 700 sesuai dengan kekuatan tertinggi legendaris, dan kecepatan pemuda berjubah hitam menerobos menara sangat rata-rata, sepertinya tidak ada halangan, yang berbeda dengan menembus lantai pertama selama setengah hari. Benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menerobos ke lantai 700. Mungkinkah dia bisa bersaing dengan legendaris Supreme? Meskipun Tuan Muda suku Yunzong telah melihat pemuda berjubah hitam sebelumnya, mereka tidak terlalu akrab dengan pemuda berjubah hitam, dan mereka telah tersapu oleh lawan. Pada saat ini, mereka tahu kekuatannya pemuda berjubah hitam adalah mereka jauh lebih kuat dari mereka, dan pihak lain tidak pernah serius melawan mereka sebelumnya. Menembus ke lantai 700, dia secara alami dapat bersaing dengan legendaris Supreme, tetapi itu seharusnya hanya legendaris Supreme biasa, itu tergantung pada berapa banyak lantai yang bisa dia tembus ke lantai 700. Kata Yun Lai, mantan nomor muda salah satu master dari suku Yunzong. Yun Piao Miao melirik Ying Liexiong dengan bangga, betapa menakutkannya garis keturunan Raja Iblis Besar, tidak ada ketegangan sama sekali. Ekspresi Ying Liexiong sedikit berubah. Sebagai legenda tertinggi, dia tahu bahwa ini bukan batas pemuda berjubah hitam. Matanya bergerak ke bawah. Tempat kedua Kang Sueli telah mencapai lantai 695, dan bintang jahat telah mencapai lantai 695-90 lantai. Ye Chen adalah 688 lantai, tidak terlalu buruk, dan tidak ada penghalang di antaranya. Ayah, jangan khawatir, pertahanan fisik Ye Chen sangat kuat. Lan Yue mengingatkan Ying Liexiong dari samping. Kebaikan. Ying Liexiong mengangguk sedikit. Pertahanannya tinggi. Meskipun itu tidak berarti dia cukup cepat untuk menembus menara, dia setidaknya bisa menahannya untuk sementara waktu. Sedangkan untuk pemuda berjubah hitam, serangannya pasti sangat kuat-kuat. Segera, Kang Sueli juga masuk ke lantai 700. Kang Siwei, pemimpin suku Bauhinia, tersenyum. Dia menduduki peringkat pertama sekarang, tetapi itu tidak berarti dia akan menduduki peringkat pertama di masa depan. Dia sangat percaya pada Sueli. Pada titik tertentu, hanya ada 5 orang yang tersisa di Menara Dewa Kemarahan, dan 4 lainnya tersingkir. Semua orang memperhatikan peringkat 5 orang ini dan jumlah lantai yang mereka masuki menara. Selanjutnya, Xie Xing juga menerobos ke lantai 700, yang berarti bahwa di antara 5 orang tersebut, 3 di antaranya adalah kekuatan tertinggi yang legendaris, tetapi saya tidak tahu apakah Ye Chen dan Zhan Xiong dapat menembus ke lantai 700. Di suku Elang, semua orang menahan napas. Apakah Ye Chen bisa mencapai tempat nomor 1 sangat penting bagi mereka? Jika mereka tidak bisa, mereka hanya bisa mendapatkan bagian waktu, yaitu 10 tahun. Lebih sedikit, tentu saja, ini bukan salah Ye Chen, 3 yang pertama benar-benar mesum. Semua orang di suku Zanta terlihat khusyuk, mereka tidak menyangka persaingan tahun ini akan sekuat ini. 695, 696, 697, 698. Lan Yue merasa napasnya telah berhenti, dan matanya tertuju pada pelarian menara Ye Chen. 699, 700. Ya, Blue Moon berteriak keras. Ying Liexiong menghela nafas lega. Ada perbedaan besar antara mencapai lantai 700 dan tidak mencapai lantai 700. Setelah mencapai lantai 700, terbukti bahwa Ye Chen juga memiliki kekuatan tertinggi yang legendaris, dan masih ada berjuang di belakang. Yun Piao Miao, pemimpin suku Yunzong, mendengus dingin, dan berkata dalam hati aku telah meremehkan anak ini, orang luar seharusnya tidak meremehkannya. Setelah itu, Zhan Xiong juga menerobos ke lantai 700. Karena Zhan Xiong, pemimpin suku Zanta, Taitan, tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia sudah tahu bahwa Zhan Xiong memiliki kekuatan tertinggi yang legendaris, dan itu adalah diharapkan menembus ke lantai 700, jangan kaget. Dalam sekejap mata, mereka berlima telah bertarung di Menara Rage God selama 3 hari 3 malam. Semakin dekat kekuatannya, semakin sulit untuk mengalahkan lawan, ini juga karena berada di Menara Dewa Kemarahan. Jika di luar, 2 saingan yang kekuatannya dekat. Jika satu pihak ingin sepenuhnya mengalahkan pihak lain, mungkin tidak mungkin untuk memberitahu pemenangnya dalam beberapa hari dan malam. Saat ini,
Pemuda berjubah hitam itu masih menempati peringkat pertama, dengan 718 lantai di menara. Kang Sueli adalah yang kedua, 715. Bintang jahat ketiga, 712. Ye Chen keempat, 710. Beruang kelima, 706. Kesenjangan antara lima telah menyempit sedikit, dan yang paling lambat dan tercepat hanya berjarak 12 lantai. 2 hari lagi berlalu, dan tidak satu pun dari 5 yang tersingkir. Jumlah lantai untuk pria muda berbaju hitam untuk menerobos menara adalah 725, Kang Sueli adalah 723, Evil Star adalah 721, Ye Chen adalah 720, dan War Bear adalah 718. Kesenjangan antara kedua belah pihak bahkan lebih kecil. Alasan utamanya adalah semakin jauh Anda ke belakang, semakin kuat roh liar itu, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan lawan. Di lantai 721, pedang bintang surgawi ada di tangan Ye Chen. Tanpa celah, berusaha menemukan celah dari Huang Ling. Pada titik ini, dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung terus-menerus selama 5 hari 5 malam, sehingga energinya sangat terkonsentrasi, dan dia telah bertarung sampai mencapai titik ekstasi. Dang-dang-dang, percikan-percikan. Wild Spirit tidak hanya kuat dalam menyerang dan bertahan, tetapi juga tidak memiliki kekurangan dalam keterampilan bertarung. Jika ingin menemukan kekurangan, Anda harus mengambil inisiatif untuk membuat lawan memiliki kekurangan. Ya, setelah ribuan pukulan, Ye Chen akhirnya menemukan celah kecil, dan menembus tenggorokan Huang Ling dengan pedangnya. 722 lantai. Ayah, Ye Chen menerobos lantai lain. Lan Yue dengan bersemangat berkata kepada Ying Liexiong. Kebaikan. Ying Liexiong sangat emosional. Setahun yang lalu, kekuatan Ye Chen jauh lebih rendah dari sekarang. Dia tidak menyangka Ye Chen akan meningkat pesat hanya dalam 1 tahun. Jika pihak lain memahami karakter seni bela diri, bagaimana kuat, Ying Liexiong bahkan tidak berani memikirkannya. Bagaimana? Ying Tianji tercengang, sebelumnya, dia sangat tidak puas dengan Ye Chen, tetapi saat ini, dia tidak lagi memiliki rencana atau semangat juang untuk menyusahkan Ye Chen. 5 pahlawan bersaing untuk hegemoni, tetapi hanya satu yang bisa mendominasi yang lain. Itu benar-benar membuat orang bersemangat. Chen Tianding, pemimpin suku Xinghai, menghela nafas. 723, 724. Ye Chen bangkit dengan mantap, dan sehari kemudian, dia mencapai lantai 727. Namun, saat dia membuat kemajuan, yang lain tidak lambat. Pemuda berjubah hitam adalah yang pertama melewati lantai 730, Kang Sueli melewati lantai 728, dan Xie Xing, seperti Ye Chen, melewati lantai 720. 17 lantai. Beruang perang secara bertahap ditarik lagi, dan sekarang telah mencapai lantai 723. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Zhan Xiong relatif lemah, alasan utamanya adalah dia adalah tipe serangan frontal, sulit untuk mengalahkannya, tetapi juga sulit baginya untuk mengalahkan yang lain. Ini hampir batasnya. Xie Xing tidak tahu bagaimana keadaan orang lain, tapi dia sudah mencapai batasnya. Reinkarnasi jahat. Hantu jahat muncul di belakang, dan hantu itu bergabung ke dalam tubuh, dan kekuatan tempur bintang jahat itu tiba-tiba meningkat. Ini adalah metode rahasia yang menakutkan yang dapat melukai 1000 musuh dan merusak 800 diri. Lantai 730, lantai 731, lantai 732. Xie Xing menerobos ke lantai 735 dalam satu nafas, secara resmi melampaui pemuda berjubah hitam dan peringkat pertama. Sangat disayangkan bahwa efek samping dari casting reinkarnasi jahat juga datang. Satu kesalahan, bintang jahat itu tersingkir dari Menara Dewa Kemarahan. Saat berjalan keluar dari Menara Dewa Kemarahan, Xie Xing melihat secara khusus tablet batu kristal dan mengerutkan kening. Dia memang yang pertama, tapi 4 lainnya masih di dalam. Bagus sekali. Chen Tian, U200B pemimpin suku Xinghai, memutuskan untuk menghadapi bintang jahat itu. Xie Xing tidak berbicara, pandangannya tertuju pada nomor lantai pemuda berjubah hitam. Lawannya sekarang berada di 733, yang hanya berjarak 2 lantai dari nomor 1. Jangan khawatir, mereka pada dasarnya pada batasnya. Anda memiliki setidaknya setengah dari harapan untuk memenangkan tempat pertama. Chen Tianding lebih mengkhawatirkan pemuda berjubah hitam itu, pihak lain tidak mengatakan apa-apa. Seperti yang diharapkan Chen Tianding, pemuda berjubah hitam itu terjebak di lantai 733 untuk waktu yang lama. Jelas, dia telah mencapai titik kritis. Kang Sueli dan Ye Chen juga berada di titik kritis, tetapi Zhan Xiong mengambil setiap langkah mendaki,
tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Zhan Xiong dalam hal keseimbangan serangan dan pertahanan. Yang kedua untuk dihilangkan adalah Kang Xueli, dia sangat kuat sehingga dia menerobos ke lantai 734. Jelas, dia pecah dengan semua kekuatan mentalnya dan melampaui pemuda berbaju hitam untuk waktu yang singkat. Setelah dia keluar, kulitnya tidak bagus, dan dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Karena dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama, peringkatnya tidak ada artinya. Untungnya, kali ini suku Redwood masih menjadi satu-satunya pemimpin, dan 3 orang berhasil mencapai 9 besar, menghasilkan banyak uang 3 kali berbagi, jelas diperoleh. Yang ketiga untuk dihilangkan adalah Zhan Xiong, yang di luar dugaan kebanyakan orang. Mereka semua berpikir bahwa Ye Chen harus menjadi yang ketiga untuk dihilangkan, dan Zhan Xiong kuat dalam menyerang dan bertahan dan bisa melawan. Beruang perang tersingkir 1 hari setelah Kang Xueli, dan jumlah lantai di menara itu kurang dari 1 lantai Kang Xueli, 733. Sial, Zhan Xiong menggelengkan kepalanya, sangat tertekan. Jingle bell, bel berbunyi, dan pemuda berjubah hitam itu masuk ke lantai 734. Dia menghabiskan terlalu banyak waktu di lantai 733. Meskipun semua orang tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, mereka bisa menebaknya. Butuh pertempuran sengit untuk akhirnya lulus. Sekarang, pemuda berjubah hitam itu hanya berjarak 1 lantai dari pelarian menara bintang jahat itu. Adapun Ye Chen, dia masih berada di peringkat kelima, dan Zhan Xiong mengeluarkan kartu haul-nya di saat-saat terakhir, tiba-tiba melampaui dia. Terobosan menaranya saat ini adalah lantai 732. Untuk dapat melewati lantai 732, Ye Chen menggunakan semua keahliannya. Pada dasarnya bertahan untuk waktu yang lama, dan kemudian melakukan serangan balik, dapat dikatakan bahwa Ye Chen dapat menembus ke lantai 732, memahami dan menjaga kata-kata dan pedang abadi tubuh menyumbang 90% dari kredit adapun serangan, meskipun misteri waktu telah mencapai 85% dari alam, kekuatan teknik pedang penguburan jauh lebih tinggi daripada gaya pedang tuan besar dan gaya pedang ilusi, dan pemotongan kematian lebih baik daripada gaya pedang tuan besar dan gaya pedang ilusi. Gayanya sedikit lebih kuat, tetapi roh liar tingkat ini terlalu sesat, jauh lebih kuat daripada Ye Chen dalam serangan. Ye Chen hanya bisa perlahan mengubah situasi kembali, dan kemudian menemukan kesempatan yang tepat untuk melawan. Ye Chen tidak tahu berapa banyak lantai yang telah dicapai orang lain, tetapi dia tahu bahwa darah Raja Iblis Besar pasti lebih tinggi dari miliknya. Ini adalah intuisi tanpa alasan. Garis keturunan Raja Iblis Besar adalah garis keturunan dalam legenda iblis. Garis keturunan mereka mengandung potensi tak terbatas, dan tidak akan pernah ada waktu ketika potensi habis. Tidak ada jenius yang bisa menyaingi Ye Chen, tapi ada hampir tidak ada jenius yang bisa melampaui darah Raja Iblis Besar. Beberapa orang mengatakan bahwa garis keturunan Raja Iblis Besar adalah garis keturunan tertinggi di dunia, dan penampilan mereka adalah untuk menerima pemujaan dan ketakutan dunia. Teruskan, entah itu untuk dirinya sendiri atau untuk masa depan umat manusia, Ye Chen merasa bahwa dia tidak bisa menyerah sekarang. Begitu dia menyerah, akan sulit untuk bersaing atau bahkan melampaui garis keturunan Raja Iblis Agung. Dang dang dang, roh liar di lantai 733 menekan Ye Chen, dan Ye Chen mencoba melawan beberapa kali, tetapi ditekan oleh lawan. Tidak ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Dia mencoba yang terbaik untuk bertahan lagi dan lagi. Itu membuat Ye Chen gugup, dia tahu betul bahwa jika ada kelalaian, Huang Ling akan menemukan peluang yang tepat dan melenyapkannya. Aku tidak tahan lagi. Meskipun Ye Chen mengertakkan gigi dan bertahan, batasnya tetap datang. Engah. Pertahanan Ye Chen akhirnya dipatahkan, Huang Ling memotong lengan kiri Ye Chen dengan pisau, dan darah berceceran. Taburkan di wajah Ye Chen, dalam sekejap mata, pisau kedua Huang Ling datang dan menebas ke arah kepala Ye Chen. Ye Chen tidak bisa menghindari pisau ini. Dalam bahaya ekstrim, Ye Chen menjadi linglung. Dia sepertinya telah kembali ke ruang aneh Shouzi, dan melihat sosok di dalamnya, terus-menerus menampilkan ilmu pedang defensif. Sebelum membobol Tower of Desolation God, karena waktu yang singkat, hanya ada 2 bulan bagi Ye Chen untuk memahami, sehingga Ye Chen hanya memahami 30% hingga 40% dari esensi, dan tidak melakukan yang terbaik. Tetapi sekarang, dalam pikiran Ye Chen, ada lebih banyak esensi dari penyimpanan kata tanpa alasan. Gerakan lambat sepertinya itu tercetak di kedalaman jiwa Ye Chen. Jadi masih mungkin bertahan seperti ini. Ye Chen berpikir. Waktu sepertinya melambat, Ye Chen tanpa sadar memutar lengan kanannya, dan pada saat itu, pedang Tianxing memblokir pisau roh liar, dan dengan bantuan kekuatan, pisau roh liar menebasnya. Pertahanan sejati bukanlah pertahanan tunggal,
Dalam pertahanan, ada juga pelanggaran, seperti yin yang kesepian tidak tumbuh, dan satu yang tidak tumbuh. Bertahan sampai ekstrim, mengandung serangan. Serangan menjadi ekstrim, tetapi juga mengandung pertahanan. Ada alasannya. Dengan pemahaman Souzi, Ye Chen jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Huang Ling. Sebagian besar kekuatan yang diberikan oleh Huang Ling ditransfer oleh Ye Chen, dan dimakan kembali oleh Huang Ling. Engah. Lampu pisau menyala, Ye Chen baik-baik saja, dan kepala Huang Ling terbang. 733 lantai berlalu. Di lantai 734, pemuda berjubah hitam berlumuran darah. Bagaimanapun juga dia masih terlalu muda. Meskipun dia memiliki potensi yang tidak terbatas, dia menghadapi rasa malu yang sama dengan Ye Chen, yaitu tidak ada cukup waktu. Jika dia diberikan 100 tahun lagi, belum lagi lantai 734, bahkan lantai 800, dia memiliki kepercayaan diri untuk menerobos. Kali ini juga kesempatanku. Garis keturunan Raja Iblis Besar adalah garis keturunan yang tak terkalahkan. Selama ada tekanan yang cukup, aku pasti bisa menerobos. Pria muda berjubah hitam itu melupakan segalanya, dan mengayunkan tinjunya dengan gila-gilaan. Setiap pukulan membawa kecemerlangan hitam yang menyilaukan, seperti bintang jatuh hitam yang berkedip di langit berbintang yang gelap. Pukulan menjadi lebih cepat dan lebih mendominasi, dan pada akhirnya, aura pemuda berjubah hitam itu membumbung tinggi. Merusak. Ketika aura melonjak hingga batasnya, kekuatan tinju pemuda berjubah hitam itu meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Ketika dia meninju, ruang berguncang, dan roh liar itu langsung dikirim terbang, meninggalkan lubang besar di dadanya. Lewati lantai 734. Segera setelah itu, pemuda berjubah hitam itu menerobos lantai 735 lagi, dan skornya diikat dengan bintang jahat. Bagaimana mungkin, kecepatan kedua orang yang membobol menara ini tiba-tiba meningkat. Di luar menara Ragegat, semua orang tercengang. Saya pikir keduanya telah mencapai batasnya, tetapi siapa tahu, kecepatan Ye Chen memasuki menara meningkat lebih dulu, dan kemudian kecepatan pemuda berjubah hitam juga meningkat. Mereka menerobos. Ying Liexiong menghela napas busuk. Kedua anak muda ini benar-benar luar biasa dibandingkan dengan mereka. Ying Tianji tidak diragukan lagi perbedaan antara kunang-kunang dan matahari dan bulan. Apakah ini orang luar? Titan, pemimpin suku menara pertempuran, mengerutkan kening. Supremasi orang luar jauh lebih sedikit daripada benua dewa kemarahan, tetapi ada beberapa jenius tak tertandingi yang menakutkan, seperti pemuda berjubah hitam, Ye Chen, dan bintang jahat. Sial, siapa dia? Xie Xing tidak bisa menebak identitas pemuda berbaju hitam itu. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah beberapa saat, pemuda berjubah hitam menerobos ke lantai 736, secara resmi melampaui bintang jahat, dan setelah itu, Ye Chen juga masuk ke lantai 735. Sangat mudah. Ye Chen menggunakan kekuatannya untuk menyerang, bahkan jika serangan lawan lebih kuat darinya, serangan yang benar-benar berhasil tidak melebihi 30%, dan 70% sisanya dipindahkan ke lawan oleh Ye Chen. Lantai 736. 737 lantai. 740 lantai. Ye Chen merasakan untuk pertama kalinya bahwa pertahanan bisa begitu kuat, begitu mendominasi, hampir tak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat serangan Anda, kecuali Anda melampaui terlalu banyak, Anda dapat mentransfer kembali, bahkan jika Anda tidak dapat mentransfer kembali, setengah dari daya dapat dengan mudah dilepas. Jika kamu bisa memahami seluruh esensi Souzi, itu akan lebih mudah. Ye Chen memperhitungkan bahwa dia mungkin telah memahami 70% hingga 80% dari inti dari menjaga kata. Jika dikatakan bahwa Ye Chen telah membuat terobosan dalam pertahanan, maka pemuda berjubah hitam telah membuat terobosan dalam serangan, serangan pamungkas membuatnya tak terkalahkan dan tak tertahankan. Tetapi itu juga menegaskan sebuah kalimat, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, serangan itu tidak akan bertahan lama. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan lawan sekaligus, maka saatnya untuk menguji pertahanan. Jelas, pertahanan pemuda berjubah hitam itu tidak sebaik pertahanan Ye Chen, dan itu hanya serangan yang menutupi kekurangan ini. Oh, pria muda berbaju hitam itu dipotong menjadi dua bagian dengan satu pisau. Skornya adalah lantai 745. Ketika dia berjalan keluar dari Ragegat Tower, jantungnya berdetak kencang sebelum Ye Chen keluar, gambarnya masih berwarna, dan jumlah lantai yang dia masuki adalah lantai 743. Keterampilan pedang roh liar di dua lantai berikutnya sombong, mari kita lihat bagaimana kamu menerobos. Memikirkan kengerian lantai 744 dan 745, pemuda berbaju hitam menjadi tenang. Seperti yang dikatakan pemuda berjubah hitam,
Roh-roh liar di lantai 744 sangat mesum, dan ilmu pedang mereka sangat sombong. Setiap kali pisau dipukul, akan ada suara ledakan halilintar. 5 warna kilatan petir pada pedang, seolah-olah 5 naga guntur dengan warna berbeda bergabung menjadi satu, meledak dengan kekuatan untuk memusnahkan semua makhluk hidup. Kapan? Begitu dia menyentuhnya, Ye Chen langsung merasa ada sesuatu yang salah. Teknik pedang lawan terlalu indah dan mendominasi, dan miliknya sendiri berkembang dan menurun. Tidak, itu harus disebut gaya penjaga pedang. Meskipun gaya penjaga pedang lebih kuat dari jurus pedang tertinggi Dacheng biasa ada banyak, tetapi mereka belum mencapai titik kesempurnaan dalam seni bela diri, dan teknik pedang Huang Ling tidak jauh dari kesempurnaan, dalam hal panas, itu tidak lebih lemah dari gaya penjaga pedang, dan Ye Chen tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan. Teknik pedang pembakaran. Beralih dari bertahan ke menyerang, Ye Chen menikam Huang Ling yang mendekat dengan pedang. Ribuan kelopak berkibar, dan gerakan roh liar menjadi semakin lambat, dan akhirnya membeku dalam kehampaan, tetapi tepat ketika Ye Chen hendak menikam lawan, tubuh roh liar itu bergetar, dan meluncur pergi seperti berenang ikan, menghindarinya pedang ini, roh sunyi pada tingkat ini, memiliki pikiran yang sangat kuat, dapat kebal terhadap 90% kekuatan ruang dan waktu, kekuatan hati melampaui segalanya, selama hati kuat cukup, tidak ada yang bisa menahannya. Pada akhirnya, Ye Chen mengalahkan lawan dengan mengandalkan postur menjaga pedang. Lagi pula, lawan tidak dapat mematahkan postur menjaga pedang. Ye Chen dapat menggunakan postur menjaga pedang untuk melawan saat lawan menyerang, lalu menunggu kesempatan untuk serangan balik, hanya bisa melawan atau mengelak lagi dan lagi, selalu ada saat-saat ada kekurangan. 740 lantai. Semangat liar dari level ini setara dengan versi yang disempurnakan dari level sebelumnya. Teknik pedangnya sedikit melampaui gaya penjaga pedang Ye Chen, dan kekuatan pisau petir sangat menembus. Untungnya, tubuh pedang abadi Ye Chen juga bukan vegetarian. Bahkan jika pose pedang pelindung tidak bisa mengimbangi semua kekuatan pedang, tubuh pedang abadi hampir tidak bisa menahannya, sehingga tidak akan runtuh dalam satu pukulan. Di luar menara Dewa Kemarahan, wajah pemuda berjubah hitam menjadi suram, hanya satu lantai jauhnya, nilai Ye Chen sama dengan miliknya. Awalnya dia tidak menganggap Ye Chen terlalu serius, dan berpikir itu wajar untuk dilampaui, tapi sekarang. Dia samar-samar merasa bahwa Ye Chen akan menjadi lawan terbesarnya dalam hidup ini, musuh yang kuat. Butuh 6 jam bagi Ye Chen untuk melewati lantai 745. Butuh 1 hari bagi Ye Chen untuk melewati lantai 746. Ketika dia mencapai lantai 747, gaya penjaga pedang Ye Chen tiba-tiba runtuh, dan dia tidak bisa mempertahankannya sama sekali. Teknik pedang lawan mencapai tingkat teknik pedang yang sempurna dan tertinggi, dan itu adalah hanya satu pukulan. Postur pelindung pedang Ye Chen patah, dan dia melakukan tebasan kedua. Ye Chen terbang terbalik, dan dengan potongan ketiga, Ye Chen terbelah menjadi 2 dengan rapi. Pada akhirnya, jumlah lantai yang Ye Chen terobos menara adalah lantai 746, hanya satu lantai lebih tinggi dari pemuda berjubah hitam. Won, Lan Yue kehilangan suaranya karena kegirangan. Ini kemenangan. Ying Liexiong juga sangat senang. Tidak mudah mendapatkan hadiah pertama. Akhirnya, suku Elang yang tidak jatuh tidak kehilangan muka. Dia memutuskan untuk memberi Ye Chen ketiga batu suci yang dia pertaruhkan dengan Yun Mimiao. Lagi pula, mereka punya Ye Chen. Chen memiliki banyak cahaya, dan Ye Chen telah menggandakan waktu untuk memahami karakter Wu. Dulu 1 tahun, tapi sekarang sudah menjadi 2 tahun, dan tidak bisa lebih. Kata Wu, dan beberapa tetua dari suku Elang yang tidak jatuh harus memahami kata Wu. Ye Chen memenangkan tempat pertama, yang melampaui harapan semua orang, dan para pemimpin dari 4 suku lainnya sedikit tidak mau. Yun Miu, kapan kamu akan memberiku 3 batu suciku? Kata Ying Liexiong. Yun Yao Miao membenci diam-diam di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa garis keturunan Raja Iblis Besar pasti akan memenangkan tempat pertama, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa kadang-kadang garis keturunan Raja Iblis Besar tidak sebanding dengan yang lain. 3 dewa batu bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan untuk dia, butuh energi dan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkannya. Mengerti? Tetapi sebagai pemimpin suku tingkat 8, dia masih membutuhkan wajah. Jika dia mengatakannya, dia akan memercikkan air. Aku hanya punya 2 batu suci di sini, dan sisanya akan diberikan kepadamu nanti. Dia mengeluarkan 2 batu suci dari cincin roh dan melemparkannya ke Ying Liexiong. Haha, jangan khawatir, aku, Ying Liexiong, bukan orang kecil, aku punya sepotong batu suci yang tersisa, berikan padaku dalam 1 tahun.
Ying Liexiong mengatakan tenggat waktu 1 tahun, jika tidak yang lain pihak tidak akan tahu kapan itu akan ditunda. Ying Liexiong, kamu benar-benar menyembunyikan rahasiamu. Kamu dapat menemukan seorang jenius dari luar untuk membantumu tanpa membuat keributan. Chen Tianding, pemimpin suku Xinghai, memandang Ye Chen dengan penuh minat, dan berkata kepada Ying Liexiong. Keberuntungan, keberuntungan. Ying Liexiong mengeluarkan haha. Ayo pergi. Titan suku menara pertempuran berbalik dan pergi dengan wajah gelap. Kali ini, hanya satu anggota suku menara pertempuran yang masuk 9 besar, dan itu adalah suku dengan pembagian waktu paling sedikit. Saudaraku, punya waktu untuk berdiskusi dan belajar satu sama lain. Zhan Xiong tidak terlalu peduli dengan hasil ini, jadi dia mengirim transmisi suara ke Ye Chen sebelum pergi. Xie Xing menatap pria muda berjubah hitam itu, dan kemudian menatap Ye Chen, mengerutkan kening dengan keras. Dia tidak tahu dari mana asal kedua orang ini, tetapi dia punya firasat bahwa kedua orang ini akan memiliki keterikatan yang tak terhitung jumlahnya dengannya di masa depan. Aku, Evil Star Supreme, telah menguasai dunia selama bertahun-tahun, dan aku tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Untuk pertama kalinya, Xie Xing merasa bahwa dia belum bekerja cukup keras sebelumnya. Jika kedua orang ini muncul lebih awal, mungkin kekuatannya akan lebih tinggi lagi, karena ada persaingan untuk memiliki semangat juang. Menarik, tapi hanya dengan cara ini bisa menantang. Sebagai darah Raja Iblis Besar, pemuda berjubah hitam tidak memiliki kelemahan, dan hal yang sama berlaku dalam temperamennya. Kalah dari Ye Chen tidak menyebabkan dia emosi negatif. Ini hanya akan merangsang potensinya yang lebih besar. Sepanjang masa usia, hanya orang-orang hebat yang luar biasa ada begitu banyak orang jenius, dan darah Raja Iblis Besar tidak memiliki keunggulan sejak awal, tetapi orang yang menang pada akhirnya tidak diragukan lagi adalah darah Raja Iblis Besar. Teruslah bekerja keras. Semakin kuat kamu, semakin kuat aku. Pria muda berjubah hitam menghilang di tempat seperti sambaran petir hitam. Setelah orang-orang dari 4 suku besar pergi, orang-orang dari suku Unfalling Eagle juga berangkat untuk kembali ke suku Unfalling Eagle. Pada tablet batu kristal di pintu masuk lantai pertama Menara Dewa Kemarahan, 50 gambar berangsur-angsur menghilang, dan 3 teratas berkedip. Menurut aturan, suku tempat pertama berada adalah yang pertama memegang kata Wu, dan terakhir kali suku Yunzong adalah yang terakhir memegang kata Wu. Jadi setelah sehari, pemimpin suku Yunzong, Yun Mimiao, mengirim kata Wu. Ye Chen tidak terburu-buru untuk memahami karakter Wu, dia berencana untuk memahami karakter Si dan Shou terlebih dahulu. Kata Wu, menurut arti harfiahnya, mengandung arti yang paling dalam dari seni bela diri. Jika persiapannya tidak mencukupi, akan sangat sulit untuk dipahami, dan mungkin butuh banyak waktu untuk menghabiskan 2 tahun. Butuh 1 tahun penuh bagi Ye Chen untuk memahami makna waktu yang mendalam hingga level 90%, tetapi dalam beberapa bulan berikutnya, sulit untuk bergerak 1 inci pun. Ternyata makna waktu yang mendalam telah mencapai 90% jika dia ingin terus memahami, dia harus meningkatkan jiwa seni bela diri ke tingkat perak. Kekuatan ruang dan waktu yang dikombinasikan dengan makna ruang dan waktu yang mendalam adalah kekuatan yang paling kuat, dan tidak demikian mudah untuk mengontrolnya. Ketika makna waktu yang mendalam telah mencapai alam 90%, teknik pedang penguburan Ye Chen akhirnya selesai. Itu adalah gerakan pedang yang benar-benar sempurna dan tertinggi, dengan satu serangan, ada 3000 kelopak menari di udara. Setelah menyerahkan kata waktu kepada Ying Liexiong, Ye Chen mulai memahami kata menjaga. Souzi Ye Chen telah memahami 70% hingga 80% esensi, dan hanya 20% hingga 30% terakhir yang hilang. Selama dia memahami 20% hingga 30% ini, Zhou Jianxi juga dapat mencapai tingkat sempurna dan jurus pedang pertahanan tertinggi. Di ruang aneh Souzi, sosok itu menggunakan ilmu pedang pertahanan berulang kali, dan setiap kali dia melakukan ilmu pedang pertahanan, Ye Chen bisa memiliki pengalaman. Pertahanan hanyalah sebuah tujuan. Prosesnya tidak perlu defensif membabi buta. Anda dapat menggunakan kekuatan Anda untuk bertarung, Anda dapat menggunakan mundur sebagai kemajuan, Anda dapat menggunakan kemajuan sebagai mundur, Anda dapat menghadapi ketangguhan, Anda dapat mengubah kekakuan menjadi kelembutan, dan Anda dapat mengatasi kekakuan dengan kelembutan. Prosesnya selalu berubah, tetapi hasilnya tidak berubah, yaitu untuk memblokir serangan musuh. Setelah keluar dari ruang aneh Souzi, Ye Chen mengeluarkan pedang bintang langit dan mulai berlatih. Di masa lalu, ketika Ye Chen menggunakan perkembangan dan penurunan, cahaya pedang warna-warni akan membentuk bola cahaya besar untuk melindungi Ye Chen. Sekarang, ketika Ye Chen menggunakan postur pedang penjaga, cahaya pedang berubah dari nyata menjadi tidak terlihat, dari berwarna menjadi tidak berwarna,
Tetapi begitu dia memasuki penjaga lingkup pedang, gaya pedang akan tidak disengaja, dan kekuatan pedang akan melonjak, membuat orang tidak dapat mengetahui kenyataan. Sebaliknya, itu 10 kali atau 100 kali lebih kuat dari bola cahaya besar yang dibentuk oleh cahaya pedang berwarna-warni. Pada hari ini, Ying Liexiong datang ke sekitarnya, melihat Lai Xingxi. Ying Liexiong meninju Ye Chen, hati-hati. Ying Liexiong, sebagai ahli top di antara Supremes legendaris, memiliki kekuatan tinju yang begitu hebat, bahkan jika itu hanya pukulan acak, itu jauh lebih unggul dari roh liar di lantai 747 Menara Dewa Kemarahan. Itu sudah berfluktuasi, seolah gelombang tsunami yang mengejutkan datang, mencoba menghancurkan semua pertahanannya. Gunakan mundur untuk maju, gunakan kelembutan untuk mengatasi kekakuan dan ubah kekakuan menjadi kelembutan, gunakan ketangguhan untuk menghadapi ketangguhan, maju sebagai mundur, gunakan kekuatan untuk melawan kekuatan. Hampir secara tidak sadar, Ye Chen mengambil serangkaian tindakan. Pertama, dia menghindari ujung tajam untuk sementara dan menghindari titik serangan terkuat dari kekuatan kepalan tangan, dan kemudian mengubah kekuatan pedang menjadi kelembutan, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekakuan, untuk menghindari head konfrontasi to head ketika kekuatan tinju sedikit lebih lemah. Kekuatan pedang bangun tiba-tiba, head to head, mengadopsi postur maju dan mundur, dan akhirnya menggunakan kekuatan untuk membubarkan sebagian besar kekuatan tinju. Meskipun bagian yang tersisa dari kekuatan tinju tidak bisa dihilangkan, kerusakan yang ditimbulkannya 1000 kali lebih sedikit. Oke, gerakan menjaga pedangmu hampir selesai. Ying Liexiong memuji. Dia hanya menggunakan 1/10.000 kekuatannya untuk pukulan tadi. Anda harus tahu bahwa dia berbeda dari Ye Chen. Semua aspek harus jauh melampaui Ye Chen, jadi bahkan jika kekuatannya 1/10.000, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak terlalu jauh. Ye Chen menghela nafas dan menatap Ying Liexiong. Jangan khawatir, berlatih seni bela diri tidak terjadi dalam semalam, terkadang kamu harus memperhatikan pencerahan. Yah, pemimpin berkata ya. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak mengerti bahwa sekarang gaya penjaga pedangnya, mendekati kesempurnaan tanpa batas dan gerakan pedang pertahanan tertinggi, tapi itu hanya sedikit, ini seperti pusaran di laut dalam, tidak peduli Anda adalah gletser, tsunami, atau siapa Anda, selama pusaran itu cukup besar, ia dapat menelan segalanya dan melarutkan segalanya. Kapan kamu akan memahami karakter Wu? Lan Yue telah memahami karakter Wu selama hampir 1 tahun. Ketika periode 1 tahun berakhir, dia akan memutuskan orang berikutnya untuk memahami karakter Wu. Ying Liexiong bertanya. Ye Chen merenung sejenak, dan berkata kalau begitu terserah aku. Mungkin memahami karakter Wu bisa membuatku memahami esensi menjaga karakter sekaligus. Ini baik. Ying Liexiong mengangguk. Segera, Lan Yu keluar dari Bea Cukai, dan pada hari pertama setelah meninggalkan Bea Cukai, dia menemukan Ye Chen dan ingin berdiskusi dengannya. Ye Chen, kamu harus berhati-hati. Kali ini aku memahami seni bela diri, keterampilan pedangku telah meningkat pesat, dan semuanya telah mencapai tingkat keterampilan pedang tertinggi Dacheng. Biarkan saja kudanya datang ke sini. Ye Chen tersenyum. Kembali ke roda pisau langit. Begitu Lan Yu muncul, dia menunjukkan gerakan pedang yang kuat, dan cahaya bilah spiral menyapu dengan liar dibandingkan dengan biasanya, waktu penyimpanan daya roda Huitian Dao lebih pendek dan ledakannya lebih keras. Merusak. Melatih gaya pedang yang mendominasi, Ye Chen melawan dengan pedang. Dentang-dentang-dentang. Gaya pedang Tuan Besar juga merupakan jurus pedang yang hebat dan tertinggi, dan tidak dapat dibedakan dari Huitian Daolun. Ketika pedang bertabrakan, percikan api tersebar di mana-mana. Memotong. Pisau void patah. Pisau bulan hantu. Lan Yu sering melakukan gerakan, dan setiap gerakan adalah gerakan Dacheng Supreme Sword, dan itu bukan gerakan Dacheng Supreme Sword biasa. Sayangnya, menghadapi Ye Chen, tidak satu pun dari gerakan pedang ini yang efektif. Coba lagi aku membuat jurus pedang berdasarkan kata Wu Zaman Biru. Lan Yue melompat dan menebas dengan lembut dengan pisau. Tiba-tiba, suara kristal pecah terdengar, dan ada kristal halus berwarna biru di mana-mana. Gerakan pedang Ye Chen tidak dapat sepenuhnya memusnahkan kristal, tetapi akan membiarkan kristal halus menjadi lebih dan lebih terfragmentasi, sulit untuk dijaga. Tajam. Bagaimana mungkin Ye Chen gagal melihat bahwa pisau Lan Yue sudah mendekati kesempurnaan jurus pisau tertinggi. Jika dia menggunakan teknik pedang pemakaman, Ye Chen pasti bisa mematahkannya, tapi dia ingin mencoba gaya menjaga pedang. Dieksekusi dalam gaya penjaga pedang, cahaya pedang tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi Lan Yu jelas merasakan pusaran terbentuk di posisi Ye Chen, dan pedangnya sekuat sapi lumpur yang memasuki laut, dan menghilang tanpa jejak. Tentu saja, tahun biru mendekati kesempurnaan. Gerakan pedang tertinggi,
meskipun tidak dapat mematahkan gaya penjaga pedang Ye Chen, itu dapat membuat Ye Chen tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri, dan tidak dapat menarik tangannya untuk melawan. Kamu benar-benar cabul, kamu telah memahami Souzi ke level ini dengan sangat cepat. Lan Yue jatuh dari langit, tak bisa berkata-kata. Ye Chen berkata zaman birumu tidak buruk, itu memiliki arti ketidakterbatasan. Lan Yu mengambil jurusan misteri Yin dan Yang dilahirkan bersama, tanpa akhir, dan zaman biru telah membawa esensi Yin dan Yang misteri hingga batasnya. Tapi itu belum selesai. Lan Yue menghela nafas, mengeluarkan sebuah batu besar dari cincin roh penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ini adalah kata Wu, kamu harus belajar dengan giat. Di halaman, sebuah balok batu besar berdiri di sana, dengan karakter besar tertulis di balok batu Wu. Kata Wu ini seperti seorang kaisar, itu jelas hanya sebuah kata, tetapi itu membuat Ye Chen berpikir bahwa dia tidak sebaik pihak lain, seolah-olah kata ini telah berubah menjadi seorang pejuang yang tak terkalahkan, bahkan jika dia itu masih memberi orang rasa kaget yang kuat, tidak perlu berani berpikir sedikit pun tentang penistaan. Seni bela diri yang ditinggalkan oleh dewa setidaknya mengumpulkan esensi dari setengah dari seni bela diri dewa, dan aku akan memahaminya sepanjang hidupku. Ye Chen merasakan esensi seni bela diri yang luas dari kata Wu. Hanya menyerap sedikit saja sudah cukup baginya untuk mencernanya untuk waktu yang sangat lama. Tidak mungkin untuk mencernanya sepenuhnya, kecuali dia bisa menjadi yang tertinggi yang legendaris, dan jenis yang paling tertinggi legendaris di puncak, jika tidak ada cara untuk memahami kata bela diri ini. Luangkan waktumu, pertama kembangkan ilmu pedang 5 elemen ke tingkat daceng, lalu raih kesempurnaan. Ye Chen menjadi tenang dan memasuki ruang aneh karakter Wu. Seni bela diri sangat luas dan tidak terbatas. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka telah memahami semua misteri seni bela diri, karena seni bela diri adalah kata fungsi, hanya lebih kuat, bukan yang terkuat. Bahkan jika mereka adalah dewa sejati, mereka maha kuasa, tetapi mereka harus lulus seni bela diri datang untuk bertarung, dan seni bela diri dewa sejati secara alami adalah seni bela diri tingkat dewa. Ini adalah jenis seni bela diri yang sudah psikis, dan tidak lagi terbatas pada bentuk. Seni bela diri super masih jauh, sejauh langit dan bumi, tapi setidaknya sudah berjalan di jalan ini. Di ruang seni bela diri yang aneh, Ye Chen jelas merasakan luasnya seni bela diri untuk pertama kalinya. Dalam waktu singkat, sosok itu telah menampilkan ribuan ilmu pedang, yang masing-masing merupakan ilmu pedang tertinggi, dan semuanya memiliki dicapai. Tidak mungkin bagi satu orang untuk menciptakan begitu banyak ilmu pedang, karena tidak perlu menggunakannya. Ilmu pedang ini adalah semua ilmu pedang yang secara otomatis disimpulkan dari esensi seni bela diri setengah dewa. Itu tidak diciptakan oleh seorang dewa. Setelah melihat begitu banyak keterampilan pedang yang sempurna dan tertinggi, jika Ye Chen tidak menyadarinya, dia akan sangat bodoh. Jelas, Ye Chen tidak bodoh. Kalau tidak dia tidak akan menjadi Millennium Supreme. Sungguh ilmu pedang yang mendominasi. Di antara ribuan ilmu pedang yang sempurna dan tertinggi yang ditampilkan oleh sosok tersebut, terdapat ilmu pedang yang didasarkan pada 4 misteri bumi, air, api, dan angin. Ilmu pedang berdasarkan makna mendalam dari Yin dan Yang, ilmu pedang itu lembut dan halus, seperti peri terbang dari langit, dengan kuas ajaib, tidak ada lintasan sama sekali. Ilmu pedang berdasarkan misteri terang dan gelap, ilmu pedang sangat dalam dan tidak dapat diprediksi, berkeliaran di antara terang dan gelap, membunuh orang. Ada ilmu pedang berdasarkan misteri 5 elemen. Keterampilan pedang tidak terbatas, luas dan tak terbatas. Teknik pedang berdasarkan misteri ruang dan waktu. Sulit untuk membedakan realitas dan realitas teknik pedang, dan ruang dan waktu membingungkan. Ilmu pedang berdasarkan makna hidup dan mati sangat berbahaya. Ribuan teknik pedang seperti sungai, dan Ye Chen berenang di sungai, mencoba menyerap semua esensi yang bisa dia serap untuk memperkuat fondasinya. Sebelum saya menyadarinya, 3 bulan telah berlalu. Ilmu pedang 5 elemen Ye Chen telah mencapai tingkat penguasaan. Setelah ilmu pedang 5 elemen selesai, jurus pedang yang dibuat Ye Chen berdasarkan misteri 5 elemen semuanya adalah jurus pedang yang hebat. Tapi ini tidak cukup, kesempurnaan adalah tujuan terendah Ye Chen. Di atas seni bela diri tertinggi adalah seni bela diri super tertinggi, yang hanya dapat dikendalikan oleh tertinggi legendaris. Alasan mengapa disebut seni bela diri super tertinggi adalah karena selain rahasia dasar, seni bela diri super tertinggi juga menambahkan rahasia kekuatan. Sebelum seni bela diri tertinggi belum selesai, meskipun makna kekuatan yang mendalam juga dapat ditambahkan, itu tidak dapat digabungkan dengan sempurna. Ini seperti memasukkan segelas air dan beberapa batu kecil ke dalam cangkir, meskipun keduanya bersama-sama.
Tapi itu tidak dianggap sebagai keseluruhan, yang perlu dilakukan oleh seni bela diri super tertinggi adalah mengintegrasikan rahasia dasar dan rahasia kekuatan bersama, dan menggunakan kekuatan untuk melawan surga dan bahkan melampaui surga. Tentu saja, jika Anda ingin melakukan ini, Anda harus terlebih dahulu berlatih seni bela diri tertinggi hingga kondisi sempurna. 6 bulan kemudian, ilmu pedang 5 elemen akhirnya disempurnakan. Ilmu pedang 5 elemen yang sempurna mengandung kekuatan yang sangat besar, dan sepenuhnya mengilhami kekuatan misteri 5 elemen. Meskipun 5 makna mendalam Ye Chen tentang emas, kayu, air, api, dan tanah telah selesai, mereka diselesaikan secara individual dan tidak dapat dianggap sebagai keseluruhan. Sekarang, makna mendalam 5 elemen Ye Chen telah selesai, dan 5 makna mendalam Ye Chen telah selesai, makna yang mendalam telah diintegrasikan menjadi satu. Aku tidak tahu apakah mungkin untuk menggabungkan misteri 5 elemen dan misteri kekuatan untuk menciptakan seni bela diri yang sangat unggul. Pikiran itu terlintas, dan Ye Chen mulai mencoba. Setelah sekian lama, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Sama seperti makna waktu yang mendalam di alam Jiu Cheng, jika Anda ingin membuat atau berlatih seni bela diri super tinggi, Anda harus cukup kuat, belum lagi mencapai tingkat perak, jiwa seni bela diri, setidaknya jika Anda adalah jiwa seni bela diri kuasi perak. Sukses adalah Hei Fengjian, dan kegagalan adalah Hei Fengjian. Mengetahui pentingnya Wu Dao Yuan Shen, Ye Chen tersenyum kecut. Pada awalnya, dia rakus akan kecepatan, terlepas dari konsekuensinya, dan meneliti sendiri asap hitam di Hei Fengjian. Asap hitam ini adalah nafas yang ditinggalkan oleh iblis yang dipenjara setelah kematian. Napasnya kurang lebih bercampur dengan kebencian, kutukan dan beberapa hal jahat. Kekuatan, yang menyebabkan jiwa seni bela diri Ye Chen tidak cukup murni. Meskipun kemajuannya cepat, setelah mencapai tingkat jiwa seni bela diri perunggu puncak, itu mulai mandek. Yang lebih serius, kekuatan jahat ini sedang merusak jiwa seni bela diri Ye Chen, untuk menggantikannya. Tentu saja, Ye Chen tidak menyesalinya. Jika dia tidak mempelajari asap hitam di arus angin hitam, roh primordial martial daunnya mungkin baru saja mencapai tingkat perunggu, dan kekuatannya paling banyak adalah super-super medium, dan tidak mungkin memiliki kesempatan berikutnya setelah minum dan mematuk. Banyak hal yang tidak jelas, tidak ada penyesalan atau penyesalan, Ye Chen hanya merasa emosional. Hanya ketika niat pedang mencapai tingkat ke-9, kekuatan jahat pada roh primordial seni bela diri dapat dihancurkan. Ye Chen tahu bahwa hanya ada satu cara untuk pergi, dan jalan ini sangat sulit. Lagi pula, sebagian besar supremes legendaris memiliki seni bela diri akan tetap di tingkat puncak urutan ke-8. Adapun seni bela diri biasa mereka benar-benar dikecualikan seni bela diri akan secara otomatis berubah menjadi seni bela diri atribut, belum lagi bahwa kebanyakan orang telah memahami seni bela diri atribut sebelum menjadi tertinggi. Meskipun seni bela diri biasa akan meningkat dengan cepat, itu tidak cukup untuk berurusan dengan atribut seni bela diri. Dalam roh primordial seni bela diri Ye Chen, kekuatan jahat mengandung niat jahat yang tak terhitung jumlahnya yang terjerat, yang tidak dapat dihancurkan oleh pedang biasa. Dengan pemikiran sekilas, Ye Chen mulai menangkap wasiat yang terkandung dalam kata Wu. Wasiat seni bela diri setengah dewa ini harus menjadi wasiat seni bela diri abadi. Seiring berjalannya waktu, Ye Chen secara bertahap menangkap fluktuasi kehendak. Gelombang kehendak ini sangat halus, tersembunyi di kedalaman esensi seni bela diri. Jika Anda ingin sepenuhnya memahami esensi seni bela diri dalam karakter seni bela diri, jelas Ye Chen tidak bisa melakukannya. Dia bisa hanya rasakan ini akan sedikit fluktuasi dan keberadaan, lihat apa yang menginspirasi Anda. Abadi, luas, abadi, abadi. Sulit membayangkan betapa kuatnya seorang demigod. Hanya gelombang kemauan membuat Ye Chen merasa terpesona oleh pegunungan. Makhluk tertinggi dari 3 alam mungkin menjadi dewa pada akhirnya, tetapi perasaan bahwa makhluk tertinggi dari 3 alam memberi Ye Chen jauh lebih rendah dari setengah dewa ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan niat pedang abadi Ye Chen perlahan meningkat. Puncak langkah ke-8. Batas urutan ke-8. Pada batas tingkat ke-8, niat pedang abadi tidak bisa melangkah lebih jauh, kecuali Ye Chen bisa merasakan fluktuasi kehendak lebih dalam. Jika aku adalah legendaris supreme, Immortal Sword Intense seharusnya sudah mencapai level ke-9. Ye Chen menghela nafas, semakin tinggi alamnya, semakin banyak hal yang bisa dia dapatkan dari kata Wu meskipun dia memiliki kekuatan tertinggi yang legendaris, bagaimanapun juga dia bukanlah yang tertinggi yang legendaris. 2 tahun terlalu singkat untuk Supreme, rasanya seperti sekejap mata, Ye Chen gagal menembus ke tingkat ke-9 dari Immortal Sword Intense. Selanjutnya, Ye Chen masih memiliki sesuatu untuk dilakukan,
yaitu mengintegrasikan 3 batu suci yang diberikan Ying Liexiong kepadanya ke dalam pedang surgawi. Jika integrasi berhasil, pedang surgawi akan menjadi artefak suci surgawi bintang 1, benda suci surgawi artefak dan artefak suci bumi. Kesenjangan antara artefak suci tidak sedikit, yang setara dengan jarak antara senjata tertinggi dan artefak suci bumi. 1360